Keberadaannya bisa dikatakan sangat misterius dan kisahnya masih terus diperbincangkan dari zaman ke zaman. Sebenarnya, siapakah Nyi Roro Kidul ini? Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan agar Anda selalu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan serta tercapai segala hajat yang Anda inginkan. Kembali lagi seperti biasa di setiap malam Jumat, secara khusus kita akan membahas tentang cerita misteri. Meskipun kebetulan yang kali ini akan saya tuturkan bisa dikatakan lebih menjurus ke arah legenda atau cerita rakyat yang saya yakin banyak dari Anda sudah cukup familiar. Nah, kisah yang saya maksud ini adalah tentang legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok yang keberadaannya sangat disegani dan dihormati, tetapi sekaligus ditakuti. Keberadaannya bisa dikatakan sangat misterius dan kisahnya masih terus diperbincangkan dari zaman ke zaman. Sebenarnya, siapakah Nyi Roro Kidul ini? Saya percaya bahwa banyak dari Anda pasti sudah pernah mendengar banyak sekali versi, macam-macam versi tentang siapa sejatinya Nyi Roro Kidul. Dan yang akan saya sampaikan dalam video ini bisa dikatakan adalah salah satunya. Kisah ini berawal dari seorang putri berparas cantik bernama Kadita. Karena kecantikan yang mempesona, ia juga dijuluki Dewi Srengenge. Srengenge itu kalau dalam bahasa Jawa artinya matahari. Putri Kadita ini sendiri merupakan anak dari seorang raja bernama Munding Wangi. Memiliki anak berparas cantik seperti Kadita nyatanya tidak membuat Munding Wangi bahagia. Pasalnya ia tidak ingin mempunyai anak perempuan. Sampai akhirnya Munding Wangi menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Hasilnya ia dikaruniai seorang putra dan langsung membuat Munding Wangi bahagia tidak kepalang. Tetapi meskipun begitu, rasa sayang Munding Wangi kepada Kadita tentu saja tidak luntur. Tapi di sisi lain, Dewi Mutiara berharap jika putranya bisa menjadi raja dan rela mengupayakan apapun demi mewujudkan keinginannya tersebut. Bahkan ia pernah mengusir Kadita keluar kerajaan yang membuat Raja Munding Wangi murka. Karena tentu saja, Raja Munding Wangi tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sang putri. Namun Dewi Mutiara tidak hilang akal dan terus mencoba mengusir Kadita. Esoknya, Dewi Mutiara memerintahkan seorang dukun sihir untuk mengutuk Kadita menjadi penuh kudis. Waktu Kadita terjaga, dia menyadari seluruh tubuhnya sudah berbau busuk yang membuat dirinya menangis histeris. Mendengar kabar tersebut, Raja sangat terpukul dan sedih. Ia memanggil tabib dan orang pintar untuk menyembuhkan penyakit Kadita. Sayangnya cara tersebut tidak berhasil. Raja yang menyadari jika penyakit putrinya itu tidak wajar, akhirnya mengutus putrinya untuk keluar dari kerajaan demi menghindari kunjungan di semua negara. Dalam perjalanannya selama 7 hari 7 malam, Kadita tiba di Samudra Selatan. Ia memandang lautan yang sangat jernih dan bersih. Selepas itu, Kadita mencoba melompat dan berenang ke tengah lautan. Ajaibnya, saat tubuhnya terkena air samudra, kudisnya sedikit demi sedikit hilang dan dirinya menjadi cantik kembali, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bahkan Kadita kemudian dipercaya memiliki kuasa terhadap Laut Selatan. Ia pun dijuluki sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan yang hidup abadi. Sebagai Ratu Pantai Selatan, keberadaan Nyi Roro Kidul masih sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan ada beberapa tempat yang konon menjadi penghubung dunia nyata dengan Nyi Roro Kidul. Banyak yang bercerita, terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia Nyi Roro Kidul. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Hotel Ina Samudra di Jawa Barat. Ini merupakan hotel berbintang yang terletak tepat di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini sebenarnya hampir sama dengan hotel pada umumnya. Namun satu hal yang membuat Hotel Ina berbeda adalah tentang keberadaan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar yang bernomor 308 itu dipercaya sebagai tempat beristirahatnya Nyi Roro Kidul. Meskipun cukup angker dengan pernak-pernik sesajen dan bau dupa, namun kamar ini tidak pernah sepi peminat dari pelancong yang penasaran untuk melihat dari dekat kamar ini tanpa harus menginap. Selain Hotel Ina, beberapa tempat yang konon jadi penghubung ke dunia Nyi Roro Kidul adalah Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Sembuan, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Wihara Kalyanamitta. Ada mitos lain
Jika ada orang yang memakai busana hijau di pantai selatan, akan cepat meninggal karena tergulung ombak. Bahkan ada yang meyakini jika rohnya bakal dijadikan prajurit baru bagi Nyi Roro Kidul. Lantas apa yang melatar belakangi pelarangan pakaian berwarna hijau di pantai selatan Jawa ini? Kisahnya sendiri berawal dari masa ketika Panembahan Senopati yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram sedang mencari kekuatan gaib untuk bisa mengalahkan Kerajaan Pajang. Pertapaan itu ia lakukan di pantai selatan. Kemudian Panembahan Senopati pun bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Keduanya kemudian melakukan perjanjian gaib. Sebagian orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul meminta Panembahan Senopati menjadikannya istri agar kekuatannya abadi. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul selalu menggunakan busana hijau ketika bertemu. Panembahan Senopati pun memerintahkan rakyatnya untuk tidak menggunakan baju hijau di sepanjang pantai selatan, yang mana aturan ini masih dipegang hingga sekarang. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudah pernah mendengar kisah Nyi Roro Kidul sebelumnya? Atau barangkali Anda sendiri pernah merasakan mistisnya pantai selatan? Boleh ceritakan pengalaman misteri Anda di kolom komentar. Atau Anda punya pengalaman mistis maupun pengalaman supernatural tertentu? Jika ada, boleh ceritakan kisah Anda tersebut dan kirimkan ke alamat email yang tertera di bagian deskripsi video. Kedepannya nanti, kisah-kisah yang masuk ini akan saya ceritakan kembali untuk Anda. Harapannya tentu saja, di satu sisi untuk berbagi pengalaman, dan di sisi lain untuk pembelajaran bagi kita yang menyimak. Sekian dari saya, salam rahayu.